Shalom Harvester dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Worship Night, Goodness of God. Worship Night kali ini mengambil tema pertolongannya sempurna. Biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa bersama dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami rasakan saat ini, walaupun keadaan membuat kami sesak, walaupun kami tidak berdaya, kami percaya Kau Tuhan satu-satunya penolong yang sempurna, penolong yang setia, penolong hidup kami. Biarkanlah Tuhan, apa yang kami naikkan saat ini Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah
langkahku. Ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Firman-Mu teguhkan langkahku. Ku yakin hidupku
Shalom Harvester yang berkati Tuhan, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Irwan Lukito. Saya adalah tim musik pujian dari GBI Kalvari. Di sini saya akan memberikan sedikit kesaksian saya tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ini seorang pelayan Tuhan sudah sekitar 14-15 tahun. Dan di awal saya pelayanan itu sekitar tahun 2008, saya mendaftar menjadi seorang singer saat itu, dan saya saat itu sudah menikah dan istri saya saat itu sedang hamil anak pertama saya. Seiring berjalannya waktu, saya melayani Tuhan. Di 2008, 2009, sampai anak saya lahir di 2009, anak saya lahir dengan normal, sehat, luar biasa. Tuhan kasih anak yang lucu, kasih anak yang baik, anak yang imut-imut banget, ganteng kayak bapaknya. Dan saat itu, saya awal-awal melayani Tuhan, saya merasa saya sangat berapi-api. Saya ngerasa, wow, saya ngelayanin Tuhan. Dari orang yang biasa-biasa aja, akhirnya saya bisa menjadi pelayan mimbar gitu. Di 2009, setelah anak saya lahir, saya melayani Tuhan menggebu-gebu. Saya bisa ikut melayani dari kebaktian ibadah 1, 2, dan 3, saya hajar terus. Saya ikut singer terus. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu di 2010, saya terus melayani Tuhan, dan sampai akhirnya anak saya berusia umur 2 tahun, 3 tahun. Ada satu timbul rasa keanehan dalam diri anak saya. Saat itu, di usia anak saya yang ke-3 tahun, anak saya ini belum bisa bicara. Saya juga merasa heran apa yang terjadi dalam diri anak saya, dan kami ini mulai panik. Mulai nggak sadar gitu loh. Karena awalnya dari 2008 sampai ke 2010, saya mulai nggak sadar kayaknya saya terlena dengan pelayanan saya. Sementara istri saya terlena dengan pekerjaannya. Dan tanpa kami sadari, anak saya ini punya kelainan gitu. Dan kami baru menyadari anak saya belum bisa bicara ketika berusia 3 tahun. Saat itu kami bawa anak kami ke dokter, ke terapi gitu. Untuk terapi berbicara, untuk bisa diobati gitu. Apa sih yang terjadi dalam diri anak saya? Dan dokter memvonis anak saya itu mempunyai namanya gejala autisme. Kalau anak autisme itu nggak bisa diatur ya, nggak mau. Yang saya tahu itu nggak bisa diatur, maunya kesana kemari, suka ngamuk segala macam, dan ciri-ciri itu ada di dalam diri anak saya gitu. Karena usia 3 tahun belum bisa berbicara, ngomong papa, ngomong mama aja nggak bisa gitu. Nah saat itu, saya jadi mulai berpikir kembali gitu. Kami berdua jadi sering bertengkar, saling menyalahkan. Ini salah lo. Lu kebanyakan kerja. Istri saya bilang, salah kamu. Kamu kebanyakan pelayanan gitu. Kami berdua saling menyalahkan. Jadi akhirnya kami jadi sering bertengkar gitu. Pertengkaran kami demi pertengkaran kami terus kami berjalan sambil anak kami di terapi gitu. Selama di tahun 2010 itu sudah tanpa terasa waktu sudah berjalan sekitar 1 tahun. Anak saya di terapi dan indikasinya memang belum ada perubahan gitu loh. Ada pun sedikit gitu loh. Paling ngomong papa, ngomong mama. Umur 4 tahun cuma bisa ngomong papa mama gitu. Kami berdua sering bertengkar. Akhirnya kami berdua berdamai. Mengatakan ini bukan salah kita. Ini mungkin ada kelainan ada dalam diri anak saya, dan saya mulai menyalahkan Tuhan. Setelah saya nyalain istri saya nyalain Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Tuhan, saya sudah beri yang terbaik untuk Engkau. Saya sudah melayani Engkau di pelayanan mimbar, Tuhan. Dari pagi sampai malam, saya ikut ibadah terus. Tapi apa? Kau izinkan anak saya mengalami yang namanya gejala autisme. Secara normal, anak saya bisa dibilang nggak normal ya. Terus saya menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan gitu. Tapi sambil itu, saya tetap melakukan terapi terhadap anak saya gitu loh. Terapi itu biayanya nggak murah, teman-teman. Biayanya mahal. 1 bulan bisa sekitar sekian juta gitu loh. Bayangkan saya dari selama beberapa tahun, hampir 3 tahun anak saya terapi,
setiap bulan sekian juta, udah berapa banyak uang yang saya keluarkan gitu. Tapi hasilnya nggak ada. Sampai beranjak anak umur saya, singkat kata umur 5 tahun, dan saya tetap nyalain Tuhan selama setahun itu. Ketika anak saya umur 4 tahun sampai ke 5 tahun, saya selalu nyalain Tuhan. Jadi saya selalu nego sama Tuhan gitu loh, ngajak Tuhan nego. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Terus ketika saya doa, Tuhan, kalau Engkau nyembuhin anak saya bakal begini-begini gitu. Tuhan, kalau Engkau dengar doa saya bakal begini-begini. Jadi saya ngajak nego sama Tuhan gitu loh. Istilahnya saya ngatur gitu sama Tuhan. Saya ini siapa ngatur Tuhan? Raja di atas segala raja diatur gitu loh. Kita ini cuma anaknya gitu. Mana ada anak ngatur bapaknya, ya kan? Sampai suatu saat malam-malam itu saya sedang berdoa dan saya mulai berdamai dengan apa yang saya rasakan saat itu. Saya mulai bisa mengerti, oh ini bukan salahnya Tuhan, ini memang salahnya saya, salahnya kita berdua karena kita saling sibuk dan nggak sadar apa yang terjadi gitu loh. Akhirnya setelah itu saya baca-baca saya buka-buka handphone saya, dan di sosial media saya menemukan satu ayat gitu loh. Satu ayat yang saya ingat tuh di Yesaya 40 ayat yang ke-31 itu yang saya ingat banget itu adalah setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru gitu. Saya ini seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan sayapnya, Tuhan akan memberikan kita semuanya kekuatan. Tuhan gak akan biarkan kita terjatuh dan menjadi lelah gitu loh. Kita terus terbang dan terbang terus. Nah sejak saat itu saya selalu menanti-nantikan janjinya Tuhan. Tuhan, setiap saya berdoa, Tuhan, oke Tuhan, saya mau berdamai dengan Kau, saya nggak mau nyalain Kau, saya cuma mau Tuhan dengar doa saya. Seiring waktu berjalan, anak saya sudah berumur 6 tahun saat itu dan tetap aja kondisinya masih sama, stay di situ, nggak ada perubahan, paling ada perubahan sedikit lah. Ditambah lagi karena anak yang dengan indikasi autisme itu makannya harus diatur, nggak boleh minum susu yang mengandung ini, mengandung itu, jadi makannya harus diatur gitu loh. Dan jadi singkat kata, anak saya ini cenderung kurus ya. Ya tadinya waktu bayi baru lahir itu gemuk, segala macam, jadi cenderung ke kurus gitu loh. Tapi saya waktu itu, saat anak saya berusia 6 tahun, saya nekat. Saya sekolahin aja deh. Saya sekolahin dia ke TKA waktu itu. Karena untuk di sekolah playgroup udah nggak mungkin, sudah umur 6 tahun. Saya pikir ketuaan ini kalau saya masukin ke playgroup. Saya nekat masukin ke TKA. Ketika saya masukin ke TKA, sekolah itu menerima dan gurunya pun sama. Mengatakan, Pak, mohon maaf ini anaknya sepertinya ada kecenderungan gejala autisme gitu. Tapi ya untuk puji Tuhannya, selama anak saya sekolah di TKA itu, mungkin anak saya memang berkebutuhan khusus saat itu ya. Harus pakai asisten segala macam gitu. Tapi puji Tuhan anak saya waktu sekolah itu diem gitu loh. Nurut, ngamuknya kalau di rumah aja gitu. Nggak tahu gimana tuh caranya Tuhan berkarya dalam hidup anak saya. Setiap sekolah itu anak saya diem, nurut gitu loh. Nggak banyak ulah, nggak ngamuk, nggak segala macam gitu loh. Saat itu saya jadi berpikir, oh jangan-jangan harus sekolah nih. Singkat kata waktu berjalan anak saya sudah selesai menyelesaikan TKA-nya dan harus ke TKB. Nah saat itu saya bergumul lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau anak saya ke TKB, anak umur saya sudah 7 tahun Tuhan. Kalau saya masukin ke SD nanti umur 8 tahun, berarti nanti terlambatnya bisa 2 tahun sama anak-anak yang lain gitu loh. Saya takut, waktu itu saya merasakan ketakutan. Saya takut ketika anak saya SD nanti akan dibully sama teman-temannya karena lebih tua daripada yang lain gitu loh. Akhirnya saat itu saya berdoa dengan istri saya mengatakan bahwa Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk sekolah anak saya gitu loh. Dan di hati kecil saya Tuhan menjawab, langsung ke SD deh. Saya kembali berpikir langsung ke SD. Ngomong aja belum bisa gitu. Mau langsung ke SD. Nggak salah Tuhan. Tuhan nggak jawab sih, cuma di hati kecil saya tuh ngomong, langsung SD, langsung SD. Akhirnya saya nekat. Saya ngomong ke kepala sekolah di TK-nya,
Ibu mohon maaf saya nggak bisa terusin ke TKA, ke TKB maksudnya, saya mau langsung ke SD aja. Ibu apakah ibu setuju anak saya pindahkan ke SD? Oke Pak, saya rapatin dulu sama gurunya. Akhirnya saya dipanggil sama kepala sekolahnya di TK itu, dan kepala sekolah itu bilang ke saya, Bapak sebaiknya jangan. Karena anak Bapak untuk berbicara aja belum benar gitu loh. SD itu butuh yang lebih daripada di TK gitu loh. Bapak harusnya ke TK AB dulu gitu. Supaya kita lihat perkembangan anaknya. Tapi saat itu saya ngotot. Enggak, saya ngotot. Saya mau ke SD aja. Udah, pokoknya nanti ibu tunggu kabar dari saya mau ke SD dulu, saya mau daftar dulu gitu. Saat itu saya jadi daftar ke SD, dan saya menunggu karena belum di ACC, karena saya sempat berbicara dengan pihak sekolah dasarnya, kita nego gitu, Bapak tunggu ya, kita rapatin dulu segala macam, nanti keputusannya saya kasih tahu lewat SMS atau lewat WA waktu itu ya. Akhirnya, sementara dari pihak TK juga sudah menunggu saya, Pak gimana Pak, mau dilanjutin nggak? Ini udah hari terakhir nih Pak. SD-nya pun sama, udah hari terakhir gitu loh. Saya kembali berdoa sama Tuhan, Tuhan ini udah hari terakhir. Mau masuk ke SD, apa tetap di TK? Saya nunggu dari pagi, dari malamnya saya doa karena saya nggak punya jawaban apa-apa dari sekolah gitu, dari sekolah SD-nya. Saya nggak punya jawaban apapun dari sekolah SD-nya. Sampai akhirnya besoknya hari terakhir pendaftaran dan saya belum dapat jawaban apa-apa, saya nekat ke sekolahan. Sekitar jam 12 siang itu saya ke sekolahan, saya nekat. Sementara saya ke TK dulu, gurunya mendatangi saya, ya gimana Pak, SD-nya sudah ngasih jawaban belum? Miss. Lalu gimana Pak? Saya ke SD dulu deh. Saya akhirnya naik ke atas ke SD. Dan ketika saya lagi naik tuh, tahu-tahu WA saya berbunyi. Dan puji Tuhannya, SD-nya mengizinkan anak saya untuk masuk SD gitu loh. Akhirnya saya naik ke SD, saya ke kantornya, saya ngomong sama bagian administrasi di sana, dan ada gurunya, ada kepala sekolahnya, dia berbicara, Pak, apapun yang terjadi dalam kondisi anak Bapak, itu tanggung jawab Bapak. Kalau anak Bapak tidak bisa mengikutinya, itu tanggung jawab Bapak, bukan tanggung jawab pihak sekolah. Oke, nggak apa-apa. Dan mohon maaf Pak, harus bayar lagi. Karena di TK, uang dari TK nggak bisa langsung ke SD nyambung, karena harus bayar lagi kan. Masuk SD itu harus bayar lagi. Oke, nggak apa-apa. Baru setahun, tahun depannya udah bayar lagi gitu. Lumayan. Buat saya lumayan. Tapi ya, saya pikir udahlah, uang itu berkat mah nggak kemana lah. Saya pikir saat itu adalah, yang penting anak saya sekolah dulu deh. Nah singkat kata, waktu anak saya masuk sekolah kelas 1, ternyata seiring berjalannya waktu, saya nanya ke gurunya apa, karena harus ditinggal saat itu ya. Kalau udah SD itu nggak boleh ditungguin gitu loh, kecuali mau pakai asisten. Tapi saya bilang sama sekolahnya, oke lah, nggak usah pakai asisten, jalan aja, dan puji Tuhan anak saya bisa ngikutin gitu loh. Kelas 1, kok lama-lama saya lihat pinter ya. Dan saat itu saya modalnya cuma doa aja. Modal saya itu cuma doa, teman-teman. Setiap anak saya mau tidur, saya doain. Setiap anak saya mau sekolah, saya doain. Itu aja terus tiap hari. Nggak pernah ada satupun miss gitu loh. Saya nggak pernah doa buat dia. Sampai akhirnya anak saya juga misalnya, saya malam belum pulang, nunggu saya minta didoain gitu loh. Nggak mau tidur sebelum didoain. Saya jadi amazed banget sama anak saya gitu ya. Puji Tuhan anak saya udah tahu artinya didoain seperti ini gitu loh. Dan singkat kata akhirnya masuk ke kelas 2 dan ke kelas 3 gitu. Secara nggak langsung anak saya ini mulai bisa berbicara gitu. Pelan-pelan. Dan anehnya di kelas 2 itu nilai Mandarinnya kok bagus gitu loh. Daripada nilai bahasa Indonesianya. Ngomong Indonesia aja nggak jelas. Ini ngomong Mandarinnya lebih bagus daripada ngomong Indonesianya. Nilai ulangannya 100, sampai di rapot pun nilainya 100, perfect. Saya makin mikir gitu, Tuhan, ini kok jadinya begini ya? Akhirnya seiring berjalannya waktu terus berjalan, dan kelas 3, kelas 4 gitu loh. Kelas 4 itu terjadi pandemi dan kita lebih banyak berquality time di rumah. Akhirnya jadi saya tahu perkembangan anak saya, dan tanpa saya sadari ternyata
anak saya kok bicaranya lancar ya? Anak saya kok nggak pernah ngamuk ya? Anak saya kok tambah gemuk ya? Saya mikirnya ke situ. Jadi intinya gini, Tuhan itu tanpa sadar bikin saya nggak sadar gitu. Kalau anak saya ini punya kebutuhan khusus gitu. Saya nggak sadar, benar-benar saya nggak tahu. Saya jadi lupa kalau anak saya ini sakit, apa anak saya ini punya kekurangan gitu. Tapi sering berjalan waktu berjalan, Tuhan bikin saya lupa sama itu. Ini keajaiban Tuhan, teman-teman. Tuhan sengaja bikin saya lupa. Dan akhirnya singkat kata, sampai akhirnya anak saya lulus kelas 6 SD. Normal, anak normal sampai sekarang. Anak yang normal, anak yang baik, anak yang pintar. Dan di waktu dia kelas 6 SD, Tuhan kasih bonus yang luar biasa. Tuhan ganti semuanya, kita masuk SMP, anak saya itu di kelas 6, ranking 2 nilai terbaik di sekolahnya. Saya makin amazed sama Tuhan, saya makin cinta sama Tuhan. Karena saya yakin bahwa kalau belum waktunya Tuhan, ya Tuhan belum mau jawab gitu loh. Dan pada akhirnya Tuhan jawab semua doa-doa saya, yang apapun yang saya kerjakan, saya doain selama bertahun-tahun, walaupun lama, walaupun ini. Tapi selama perjalanan itu Tuhan selalu bikin saya lupa. Kalau anak saya ini punya kebutuhan khusus gitu loh. Intinya, jangan pernah menyerah sama keadaan, tetap berdoa aja. Modal saya satu cuma berdoa, dan saya selalu menanti-nantikan kebaikan Tuhan, dan apa yang saya minta itu, saya yakin Tuhan pasti beri walaupun ada waktunya Tuhan. Itu aja teman-teman yang bisa share buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ketika kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, ketika kami butuh pertolongan-Mu Bapa, Engkau bertahta di atas kami Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa yang ku puja
dirimu, hanya dirimu satu Bapa. Hanya dirimu satu yang selalu menopang kami Tuhan. Menopang kami di hari-hari kami yang berat Tuhan. Di setiap saat-saat kami yang mungkin gak mungkin buat kami Tuhan, tapi tidak mustahil buat Engkau Yesus. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu Yesus. Kalau kami boleh terus menyembah-Mu Bapa, kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami itu. Di saat kami menyembah-Mu, di saat kami gak tahu mesti ngapain Tuhan, Engkau tahu jalan yang terbaik buat kami Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan, pertolongan-Mu sempurna Tuhan. Buat kami Engkau Tuhan yang unik Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang gak ada duanya dalam setiap kami Tuhan. Kadang di saat-saat hal yang tidak mungkin pun kami rasakan Kau menjadikan mungkin Tuhan. Di saat kami terdesak sekalipun kayaknya kita gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kayaknya kita udah mentok sana sini Tuhan. Tapi pertolongan-Mu benar-benar nyata di hidup kami Tuhan.
Kalau tanpa pertolongan-Mu kami gak akan ada sampai hari ini Tuhan. Kalau gak ada penyertaan-Mu kami gak akan ada sampai hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan, penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, kami percaya gak akan sampai selesai di sini Tuhan. Penyembahan kami akan menyebar sampai keluar sana Tuhan. Bahkan sampai pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Sampai pelosok-pelosok kota ini Tuhan. Kau dimuliakan, Kau diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagimu. We worship you Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. Yang ku puja, yang ku puja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Ya hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu Tuhan telah berkata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rasakan pencurahan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau akan selalu ada Tuhan di dalam hati setiap kami Tuhan. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, terima kasih Tuhan. Oh,
kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Yesus. Kami sadar bahwa pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami ini manusia yang gak sempurna Tuhan, tapi hanya Engkau yang punya pertolongan yang amat sangat sempurna Tuhan. Bahkan di luar akal sehat kami Tuhan, kami kadang gak minta aja Engkau tolong Tuhan. Bahkan di saat-saat kami gak butuh pertolongan-Mu, tahu-tahu Engkau menolong kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Yesus. Berkati teman-teman kami, para pendengar, para penonton video ini Bapak, para harvester Tuhan. Berikan berkat-Mu yang melimpah Tuhan, berikan pertolongan-Mu yang melimpah Tuhan. Jamah setiap mereka Yesus. Jamah setiap mereka Tuhan. Di saat-saat mereka mungkin dalam keadaan yang kurang baik Bapak, di saat mungkin saat mereka kurang dalam keadaan yang kurang sempurna Tuhan, tapi di mata-Mu Engkau selalu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Harvester, terima kasih sudah mengikuti Worship Night bersama kami. Dan jika kalian suka, jangan lupa subscribe, kalian like video ini, dan juga di-share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.